Wendy menatap puterinya beberapa saat. Dia melempar selimut yang dia pegang lalu memegangi wajahnya. Kepalanya terasa pusing seketika. Aku sudah sukses membuat si Teresa brengsek itu jadi bahan pembicaraan dan mengalihkan tanggapan sini semua orang ke perempuan itu. Tapi dengan bodohnya, si Anli justru membuat semuanya jadi kacau. Wendy melipat bibirnya. Tanpa pamit dia meninggalkan putrinya dan berjalan keluar. Otaknya kosong, tidak tahu cara untuk menjelaskan pada suaminya. Yang dia tahu pasti akan bertanya dan memarahinya. Tuhan, kacau. Kesal wanita itu. Elena tidak jadi berbaring. Wanita itu mengacak rambutnya dan memukul-mukul bednya. Dasar si Anli bodoh. Ya, beberapa jam yang lalu, saat dia baru saja kembali dari kantor, suasana hatinya sangatlah baik karena bisa menjawab semua pertanyaan atasan yang menanyakan kejelasan masalah Gon Xianli. Namun baru saja dia selesai mandi, Wina, asistennya, menelpon dan mengabarinya bahwa ada masalah dan memintanya untuk mengecek berita di internet. Kebahagiaan yang dirasanya beberapa waktu lalu seketika berganti kegeraman yang tidak terkira. Belum juga kemarahannya reda, sebuah telepon dari Glamorous Pusat di Berlin mengabarinya bahwa dia diberhentikan. Walaupun pemberhentian itu bersifat sementara, tapi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Kemarahan yang bertumpuk dia lampiaskan kepada barang-barang di sekitarnya. Dia menghubungi sepupunya, namun justru dia yang mendapat dampratan dari putri pengusaha minyak dunia itu. Tidak jauh berbeda dari Elena, Xianli juga tampak kacau. Makeup tebal yang tidak pernah lepas dari wajahnya itu terlihat berantakan. Brengsek, netizen sialan, kurang ajar, bekik Xianli. Ruang tamu luas yang dipenuhi barang-barang mahal itu kini tidak lagi terlihat rapi. Miss Aryat, aku harus telepon Miss Aryat. Aku yakin dia tahu solusinya. Xianli mengambil ponsel dan menekan nomor manajernya itu. Perlu beberapa waktu lamanya berulang panggilannya terjawab. Miss Aryat, kenapa kau membuatku menunggu? Ingat, kau bisa mengisi perutmu karena aku. Jadi, jangan pernah membuatku menunggu, mengerti? Jaga sikapmu, serga Xianli. Baik, aku jelaskan. Pertama, aku sangat sibuk saat ini karena seseorang. Kedua, aku tidak bekerja padamu, tapi manajemen di sini. Ketiga, bukan kau yang membayarku. Keempat, kau adalah produk dari perusahaan tempat aku bekerja. Jadi, kaulah yang seharusnya menjaga sikap, Nona. Suara di seberang telepon itu terdengar begitu tenang dan mendominasi. Miss Aryat, dari mana uang manajemen kalau bukan dari hasil kerja kerasku? Jangan sok kamu, amuk Xianli. Kalau kau bicara soal itu, harusnya kau sadar berapa banyak kontrak film dan iklan yang kau dapat dalam setahun? Berapa banyak nilai kontrakmu? Xianli diliputi api kemarahan. Wanita yang biasa terlihat anggun itu kini berubah seperti vampir wanita yang haus darah. Diam dan dengarkan aku, atau aku akan membeli manajemenmu itu lalu memecatmu, ancam Xianli. Terdengar dengusan di speaker. Wajah Xianli kian memerah. Manajernya sudah berani merendahkannya. Tut. Wanita itu memutus panggilannya. Dia kemudian membuka kontak di ponselnya. Tangannya terlihat ragu untuk menekan kontak dengan tuliskan yang bertuliskan Papa itu. Wanita itu pada akhirnya tetap menghubungi nama itu. Dengan ragu dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Halo, suara berat dan terdengar kasar menyapanya. Xianli menelan ludahnya dengan berat dan memaksakan tersenyum. Papa, it's me, Lily. Apa maumu? Mendengar suara dingin ayahnya, ingin rasanya dia menutup telepon. Tapi saat ini dia sangat membutuhkan bantuan laki-laki itu. Papa, aku butuh bantuan Papa. Xianli, apa kau lupa? Kesepakatan kita hanya sebatas kau dan Eric bersama. Sebagai balasannya, kau membantuku untuk mendapatkan lebih banyak saham The Royal. Kau ingat? Iya, Pak, tapi tidak ada tapi. Aku sibuk.
Jangan menghubungiku sebelum kau berhasil dengan misimu. Tut, Stanley melotot. Dia melihat ponselnya dan mencengkeramnya kuat. Sebelum akhirnya dia melemparkannya. Prak. Ponsel mahal itu hancur setelah terpelanting ke lantai. Kenapa? Kenapa kau selalu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa? Aku juga anakmu. Aku anakmu. Stanley semakin tidak terkendali. Wanita itu memecahkan banyak vas dan barang-barang yang dipajang. Tidak terkecuali lukisan dari pelukis kenamaan Indonesia. Mama, ini semua karena Mama. Sekarang kau menyalahkan mamamu? Stanley berbalik, alisnya menekik tajam dan matanya menyorot wanita parubaya yang berjalan mendekatinya dengan langkah lebar. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Wendy, sarkas Stanley. Tidak ada hubungannya. Mamamu itu kakakku dan kau harusnya sadar diri tentang identitasmu. Diam, berani sekali kau, bentak Stanley dengan mata berapi-api. Identitas dirinya adalah hal paling sensitif untuknya. Kau yang seharusnya diam, bodoh. Karena kau anakku akan kehilangan pekerjaannya, sahut Wendy tidak kalah keras dan nada yang naik 1 oktav. Stanley terdiam. Wanita itu mengalihkan perhatiannya ke arah lain dan tidak ingin melihat adik kandung ibunya itu. Kenapa? Kau kehilangan mulutmu yang pedas dan sombong itu? Anakku membantumu mengcover ulah bodohmu, tapi kau justru ngumbar ketololanmu. Wendy, jaga bicaramu. Ingat posisimu, sentak Stanley. Wendy menyeringai. Wanita itu perlahan berjalan mendekati Stanley dan memindai artis wanita itu dari atas ke bawah. Apa kau pikir dengan membalut tubuhmu dengan barang-barang mewah kau bisa menghapus jati dirimu sebenarnya? Kau yang seharusnya ingat posisimu. Kau itu hanya Wendy. Mas Alex, Mas, cepetan kesini, seru Ayu sambil memakan keripik dan mengeraskan volume TV dengan remote yang ada di tangannya. Alex berjalan malas menuju sofa ruang tamunya yang ia jadikan sebagai tempat istirahat kantor manajemennya. Apaan? Aku masih review kontrakmu, sahut Alex. Dengerin aja. Statement yang dikeluarkan oleh manajer Glamorous Jakarta yang menimbulkan banyak spekulasi di kalangan netizen. Terjawab sudah. Postingan artis yang didaulat sebagai duta fashion mereka menjadi jawaban atas adanya kecurigaan sabotase yang dilakukan oleh sang desainer. Dalam video yang dibagikan di akun media sosialnya, artis yang dikenal dengan nama Lily Lee ini memposting kecacatan dari gaun yang dipakai. Hal ini menjadi tanya jawab besar karena hal ini sangat berbeda dengan pernyataan manajer Glamorous sendiri yang memberikan alasan kenapa Lily tidak memakai gaun rancangan desainer yang sedang naik daun. Trisa Meriana. Untuk mengetahui kejelasannya, tim investigasi kami mencoba untuk menelusurinya. Mas, karma, mereka yang berbuat, mereka juga yang buka bocorin aibnya sendiri. Sungguhan ini yuk, tanya Alex tidak percaya. Wajahnya yang tadi lesu seketika berbinar. Au, apa-apaan sih yuk? Main cubit aja, sakit tau. Loh, tadi Mas katanya gak yakin. Aku bantuin, sangga Ayu. Alex menipiskan bibirnya dan menggosok bahunya yang dicubit Ayu, lalu kembali melihat ke layar televisi. Mereka berdua ini bodoh atau apa sih? Udah selesai iklannya. Ayu menaruh telunjuknya di bibir, menghentikan Alex berbicara. Di rumah sakit, Eric yang juga melihat berita mendengus. Laki-laki itu menggelengkan kepala melihat kebodohan kedua wanita itu. Dia mengeraskan sedikit suara televisi berbahasa Inggris yang ada di kamar rawat inap VIP Riana. Lalu
meluruskan kakinya di sofa. Walau hingga saat ini kami belum mendapatkan identitas penelpon yang dimaksud oleh Elena Santosa sebagai orang yang melarang Lily untuk memakai gaun buatan Teresa Mariana, namun tim investigasi kami menemukan bukti dan saksi bahwa gaun tersebut dibeli oleh manajer Nonali sendiri di salah satu mall di Singapura. Hal ini diperkuat dengan pernyataan sales dari gaun tersebut. Dum, gumam Eric dengan senyum sinisnya. Sebuah rekaman CCTV mall juga menjadi bukti bagaimana manajer dari Lily menenteng tas yang ia bawa dari mall menuju kamar di mana Lily berada. Lalu untuk apa Lily mengklaim gaun tersebut sebagai buatan Glamorous Jakarta? Pemirsa, dari video yang diunggah oleh akun milik Lily sendiri, terungkap alasan mengapa artis tersebut tidak memakai gaun buatan Glamorous, yang ternyata bertolak belakang dengan pernyataan Elena sebelumnya. Selain itu, dalam video terlihat banyaknya robekan pada gaun dan beberapa batu permata terlepas dari tempatnya. Namun bila kita melihat lebih teliti lagi, terlihat jelas bahwa robekan itu adalah robekan disengaja yang dibuat oleh benda tajam seperti gunting. Eric mengambil ponselnya. Dia menekan panggilan cepat ke nomor sang asisten dan dengan tenang menunggu jawaban dari seberang. Iya tuan, dalam 2 kali deringan, asisten pribadi Eric itu sudah menyahut. Aku kasih kau 3 kali bonus, kasih tahu Lisa, kata Eric dan menutup teleponnya. Laki-laki itu kemudian menoleh dan melihat Riana yang masih menutup matanya. Dia lantas menurunkan kakinya dan mendekati wanita itu. Sayang, tidak ada yang boleh menyakitimu lagi, siapapun itu. Aku akan membalas mereka yang berani menghina dan menyakitimu. Semalaman, Eric duduk di sisi Riana dan menggenggam tangan perempuan itu. Dia meletakkan kepalanya di sisi tempat tidur Riana dan terlelap. Sapuan hangat yang sang mentari pagi yang menyentuh pipi Riana membangunkan wanita itu dari tidur lelapnya. Perlahan mata cantik itu terbuka. Langit-langit berwarna putih yang asing di matanya seketika memerci kepanikan di dalam dirinya. Di mana aku? Eric yang masih ada di dalam mimpi seketika terbangun ketika mendengar suara panik wanita itu. Dia melihat Riana yang sudah duduk meringkuk sambil memeluk tubuhnya sendiri dan menangis. Ibunda Evan itu terlihat sangat ketakutan, matanya melihat ke sana kemari penuh kewaspadaan. Sayang tenang, semuanya baik-baik saja, tenanglah. Ini aku, kamu aman sekarang, ucap Eric lalu menarik wanita itu masuk ke dalam pelukannya. Tidak, lepas, Irwan, kau manusia jahanam, lepas, teriak Riana sambil memukul-mukul dada Eric. Dia masih tidak menyadari siapa pria di hadapannya. Sayang, ini aku, Eric. Buka matamu sayang, ini aku, Eric, ujar Eric mencoba menenangkan wanita yang terus memberontak, berusaha melepaskan diri. Riana berhenti meronta. Perlahan dia membuka matanya. Wajah penuh ketakutan itu berubah menjadi tangis yang menjadi. Hati Eric merasa sakit mendengarnya. Amarahnya terhadap Irwan kian berkobar karenanya. Irwan, lihat saja pembalasanku, geram Eric di dalam hatinya. Dia mendekap erat Riana dan membiarkan wanita itu meluapkan isi hati di dadanya. Tidak pernah dia merasa sesakit ini bila melihat wanita menangis. Entah sudah berapa kali dia melihat wanita menangis di dekatnya, termasuk Xianli. Namun tidak satupun yang bisa menyentuh hatinya seperti ini. Sayang, kau aman sekarang. Kau aman. Aku akan selalu melindungimu, ucap Eric. Ucapan yang sekaligus menjadi penguat tekadnya untuk bersama Riana, walau dia tahu jalannya tidak akan mudah. Ceklek. Ada apa? Eric melihat suster yang tiba-tiba saja masuk dengan tergesa. Dia melihat Riana yang masih menangis sesegukan dan mengelus punggung wanita itu. Panggilkan dokter, dia sudah sadar, titah Eric. Dokter? Baik, tunggu sebentar, sahut suster itu dan kembali berlari menuju pos suster untuk memanggil dokter.
Beberapa menit kemudian, Riana mulai tenang. Di saat itu pula, seorang dokter masuk dan menyapa wanita itu. Trisa? Mendengar suara yang sangat familiar baginya, Riana perlahan menarik dirinya dari pelukan Erik dan menoleh. Dokter Arik, aku... Dokter Arik mendekat dan meraih tangan mantan istri pewaris The Royal itu. Dengan senyuman ramah, dia menatap Riana. Shh, jangan menangis lagi. Aku ada di sini. Biarkan aku memeriksamu dulu ya. Riana mengangguk dengan bantuan Dokter Arik dan Erik. Riana kembali berbaring dan membiarkan dokter wanita itu memeriksanya. Dokter Arik mengangguk. Semua normal? Apa kamu masih pusing? Atau ada keluhan lain? Riana menghapus air mata yang masih saja mengalir. Dia menggeleng. Keluhan lain? Ya, ada. Sakit hati. Dendamnya bertambah besar pada laki-laki bernama Irwan Santosa itu. Bisakah dokter menyembuhkannya? Riana memilih bungkam dan memendam semuanya di dalam hati. Dia tahu bahwa dia sendirilah yang bisa mengobati lukanya itu, yaitu dengan cara menghancurkan Irwan dan keluarganya. Baiklah Trisa, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Kamu tahu kan, kamu harus jujur kalau ingin segera pulih, ujar Dokter Arik. Tidak ada dokter, saya sudah tidak apa-apa. Dokter Arik mendesak. Dia menepuk tangan Riana lembut dan memberikan senyuman hangat. Trisa, saranku waktu itu masih berlaku. Kalau kau ingin segera pulih dan tidak tergantung obat lagi, ujar Dokter Arik sambil menatap lurus pasiennya. Erik yang sedari tadi melihat pembicaraan keduanya mengerutkan alis. Ia ingin mengerti setiap perkataan dokter dan wanitanya itu. Tapi apa daya, dia hanya mengerti sepenggal-sepenggal. Ia melupakan alat translate miliknya di apartemen Riana. Karena kemarin malam dia sangat terburu-buru. Riana menggeleng dengan air mata berderai yang berusaha ia tahan. Wanita itu menatap psikiater yang merawatnya selama hampir 2 tahun terakhir itu. Tidak dok, saya tidak bisa. Setidaknya untuk saat ini. Dokter Arik mengangguk-anggukkan kepalanya dan menipiskan bibir. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Nanti suster akan mengantarkan obatmu. Tapi Tris, aku harap kau bisa segera lepas dari obat ini. Dokter Arik memegang bahu Riana, memberikan sedikit tekanan sebagai support pada wanita itu, lalu beralih menatap Erik yang masih setia duduk dan memperhatikan dia dan Riana berbicara. Saya permisi dulu Pak, tolong jangan membuatnya stres. Maksud saya, jangan biarkan dia terlalu banyak berpikir. Dia perlu mengistirahatkan otaknya, ujar Dokter Arik, lalu beranjak pergi. Erik menyatukan alisnya. Dia tidak mengerti maksud dokter wanita itu. Jangan membuat Riana stres. Jadi benar, trauma Riana adalah karena dia? Benarkah?